ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada sore hari ini di dalam mengkaji dan membaca risalah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang beliau beri judul Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat. Jamaah sekalian, kita masih pada lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya berkenaan tentang perkara-perkara yang bisa menjadikan seorang wanita terjaga harga dirinya dan kehormatannya. Perkara yang kedua yang beliau sebutkan setelah menyebutkan perkara yang pertama tentang masalah menundukkan pandangan adalah perkara memelihara kemaluan. Dan kata beliau, wa min asbabi hifdzil farji, dan di antara sebab-sebab yang bisa memelihara kemaluan adalah al-ibti'adu anistima'il aghani wal mazamir, menghindari dari mendengarkan nyanyian dan alat-alat musik atau seruling. Jamaah sekalian, ini hal yang nyata terjadi di zaman kita saat ini, di mana orang-orang mereka senang mendengarkan lantunan nyanyian, lantunan musik. Padahal para ulama telah menjelaskan tentang masalah ini, bahwa sepakat imam mazhab yang 4 mengatakan bahwasanya musik itu haram hukum. Al-Quran mengharamkannya, begitu juga dengan
dalil-dalil dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabum muhin. Di antara manusia ada yang menggunakan lahu, ditafsirkan oleh para ulama, lahwal hadis di dalam ayat ini adalah alat musik. Al-Imamul Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, nazalat hadhil ayatu fil gina'i wal mazami. Bagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, bahwa ayat ini turun, yani dalam surat ayat 6 dalam surat Luqman, turun berkenaan tentang masalah nyanyian dan seruling-seruling. Dan para ulama mengatakan bahwa ulama yang datang setelah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Al-Imam Ibnu Qayyim misalnya mengatakan, wa yakfi tafsirus sahabati wat tabi'ina lilahwil hadis bi annahul gina. Cukup penafsiran para sahabat dan para tabi'in berkenaan tentang lahwul hadis, bahwa yang dimaksud itu adalah nyanyian. Faqad sahha an dzalik atau faqad sahha dzalika an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa Ibnu Mas'ud. Telah sahih datang dari Abdullah ibnu Abbas, begitu juga dari Abdullah ibnu Mas'ud, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Suhba, kata beliau, sa'altu ibnu Mas'udin an qaulihi ta'ala, aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud berkenaan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Kata Abdullah ibn Mas'ud, wallahi alladzi la ilaha ghairu huwal gina, yuraddiduha thalatha marrat. Kata Abdullah ibn Mas'ud ketika ditanya tentang makna lahwal hadis dalam surat Luqman ini, beliau bersumpah demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya. Maksudnya itu adalah gina atau nyanyian. Diulang 3 kali oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Begitu juga dengan penafsiran dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan tentang haramnya musik, begitu juga haramnya nyanyian. Nah, inilah yang perlu diperhatikan oleh para wanita mukminat. Karena musik ini, nyanyian ini adalah merupakan perangkap syaitan. Makanya Al-Imam
Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, Ighatsatul Lahfan, beliau mengatakan wa min makaidis syaitonil lati kada biha man qalla nasibuhu minal ilmi wal aqli wad din wa sada biha qulubal jahilin wal mubtilin ima'ul muka'i wat tasdiyah wal gina'i bil alatil muharramah alladhi yasuddul quluba anil Qur'an. Di antara perangkap-perangkap setan yang dengannya atau dengan perangkap ini setan berusaha untuk memperdaya orang yang sedikit ilmunya dan sedikit atau tipis agamanya, begitu juga dengan yang akalnya kurang beres. Dan dengannya setan menjaring hati-hati orang-orang yang jahil, yaitu mendengarkan nyanyian, mendengarkan ratapan dari orang-orang yang menyanyi, senandung orang-orang yang menyanyi. Begitu juga nyanyian dengan alat-alat yang diharamkan, ini alat-alat musik yang dengan itu setan bisa menghalangi hati-hati manusia dari Al-Quran. Jadi nyanyian, kemudian musik, ini adalah merupakan perangkap syaitan yang perlu kita waspadai dan perlu kita jauhi. Orang-orang yang sudah kecanduan dengan hal ini, kita lihat dia akan menjauh dari Al-Quran. Hatinya tidak akan pernah rindu dengan Al-Quran. Dia lebih bisa khusyuk ketika mendengarkan nyanyian musik daripada ketika mendengarkan Al-Quran. Dia rindu ketika satu hari tidak mendengarkan nyanyian. Kangen ketika tidak mendengarkan musik. Tetapi ketika tidak mendengarkan Al-Quran dalam satu bulan, tidak ada masalah dalam hatinya. Ya, ini setan sudah, kondisi orang yang seperti ini adalah merupakan tanda bahwa setan sudah mulai berhasil memasang perangkapnya. Dia akan digiring oleh setan untuk bersama dengan orang-orang yang memang kesenangannya seperti itu. Yang keumumannya mereka adalah orang-orang yang memang fasik, ahli maksiat. Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim, fahuwa Qur'anus syaitan. Jadi nyanyian dan musik ini adalah merupakan Qur'annya setan. Jadi kalau orang-orang yang beriman, yang taat dengan Allah dan Rasulnya, Qur'annya Qur'an yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat, ya Qur'annya beda. Mereka yang dianggap bisa menggetarkan jiwa mereka
adalah nyanyian dan alat-alat musik. Ini musibah jamaah sekalian. Ditambah lagi ada sebagian orang-orang yang menisbahkan diri kepada ilmu mengeluarkan fatwa membolehkan. Padahal para ulama kita katakan bahwasanya para ulama terutama imam yang 4 sudah bersepakat tentang keharaman. Ya, sudah bersepakat tentang keharamannya. Bahkan sebagian mereka seperti Al-Imamul Hasanul Basri rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya kalau ada undangan walimah dan di situ ada nyanyian dan ada alat musik, maka ini tidak perlu untuk mendatanginya. Ya. Orang yang mengundang tidak berhak untuk didatangi. Padahal hukumnya ini wajib mendatangi undangan walimah. Kata Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, in kana fil walimati lahwun ay gina'un wa la'bun fala da'wata lahum. Kalau di dalam walimah itu ada nyanyian dan permainan alat musik, maka mereka tidak berhak untuk dipenuhi undangannya. Iya. Mereka tidak berhak untuk didatangi atau dipenuhi undangannya. Ya, Imam Abu Hanifah bagaimana dinukilkan oleh murid-murid beliau mengatakan min akbariz dzunubil lati yajibu tarkuha fawran. Kata beliau al-ghina'u min akbariz dzunubil lati yajibu tarkuha fawran. Nyanyian itu adalah termasuk dosa-dosa besar atau termasuk dosa besar yang wajib untuk segera ditinggalkan. Yang wajib untuk segera ditinggalkan. Imam Malik rahimahullahu taala ketika ditanya tentang nyanyian dan alat musik yang dimainkan, kata beliau, hal min aqilin yaqulu bi anna al-ghina'a haqqun innama yaf'aluhu indana al-fusaq. Apakah ada orang yang berakal yang mengatakan bahwasanya nyanyian itu adalah sesuatu yang benar? Sesungguhnya hal itu hanya dilakukan oleh orang-orang fasik di kalangan kami. Ini beliau ketika ditanya tentang masalah nyanyian dan musik, beliau mengingkari dengan perkataan bahwa nggak ada orang yang berakal yang mengatakan bahwasanya itu sesuatu yang baik atau benar. Yang melakukan hal itu hanya orang-orang fasik di kalangan kami. Dan kita ketahui jamaah namanya juga orang fasik. Ya, orang yang berlumuran dengan kemaksiatan yang persaksiannya tentu tidak diterima tatkala memberikan persaksian. Bahkan kata para ulama,
orang-orang yang fasik. Ini bagi pemuka-pemuka, orang-orang soleh seharusnya tidak mensolatinya kalau dia meninggal. Biar disolati yang lain. Orang-orang awam. Ya, supaya orang paham bahwa apa yang telah dilakukannya itu sesuatu yang tidak terpuji. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, bagaimana yang disebutkan oleh sahabat-sahabat beliau yang paham tentang mazhab beliau, karena sebagian mengatakan bahwa Imam Syafi'i membolehkan. Teman-teman beliau yang paham tentang mazhab beliau mengatakan bahwa Al-Imam Syafi'i mengharamkan musik. Dan teman-teman beliau mengingkari atas apa yang dinisbahkan kepada beliau bahwa beliau menghalalkannya. Al-Imam Al-Qadi Abu Thayyib At-Tabari, kemudian Al-Imam Abu Ishaq Ibnu Sabak, di antara teman-teman beliau mengatakan bahwa apa yang dinisbahkan tentang kepada Imam Syafi'i bahwa beliau menghalalkannya itu sesuatu yang tidak benar. Bahkan ketika beliau ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan awwalu man ahdatsahu zanadiqa fil Iraq hatta yalhun nasu au hatta na'am yulhun nasa anis salati wa anis zikri. Yang pertama kali memunculkannya, memunculkan musik kemudian nyanyian adalah orang-orang zindik di Irak. Ketika itu beliau masih di Irak dan belum pindah ke Mesir. Yang pertama kali memunculkan musik, memunculkan nyanyian adalah orang-orang zindik di Irak. Yang mereka itu melalaikan, menjadikan manusia lalai dari sholat dan zikir. Iya, orang kalau sudah hanyut dengan alunan musik, hanyut dengan nyanyian, maka apa yang diingat? Yang diingat adalah apa yang mereka nyanyikan. Menggambarkan tentang indahnya wanita, menggambarkan tentang bagaimana kondisi orang-orang yang mabuk, kasmaran dan seterusnya. Ini yang diingat dan ini yang dibayangkan. Sudah tidak ingat lagi. Azan pun juga dikumandangkan, didengar tetapi tidak lagi dipeduli. Dia sudah hanyut dan larut dengan apa yang dia lakukan dengan musik dan dengan nyanyian. Maka jamaah sekalian, para ummahat, para mukminat, para wanita, jangan sampai terpedaya dengan perangkap syaitan ini. Nah, inilah yang akan merusak dan yang mengantarkan kepada sesuatu yang lebih dahsyat, mengantarkan kepada perzinahan. Ya, ketika sudah kata Al-Imam Ibnu Qayyim wa huwa ruqyatul liwati waz zina. Ini jampi-jampinya homoseks dan perzinahan. Diberangkat dari nyanyian dan alat musik, setan memperdaya manusia, terutama para wanita, untuk kemudian menghantarkan kepada perzinahan. Lihat apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ada acara, bahkan na'udzubillah, ya, yang katanya acara maulid. Mereka rayakan maulid karena dasar cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata dibumbui juga dengan acara jogetnya biduan,
acara jogetnya, nyanyiannya para wanita. Maka ini sesuatu yang menyimpang dan tidak sejalan dengan ya apa yang diinginkan oleh syariat agama kita ini. Bagaimana kehormatan dan harga diri, bagaimana kemaluan seorang wanita bisa terpelihara tatkala hal yang seperti ini tidak dijauhi. Dan sangat menyedihkan lagi, sebagian suami, sebagian bapak tidak pernah merasa cemburu ketika melihat istri-istrinya melakukan hal yang demikian. Anak-anaknya dibiarkan melakukan hal yang demikian. Orang yang memiliki kecemburuan, dia akan menjauhkan keluarganya dari hal-hal seperti ini, dari nyanyian. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, wala raiba anna kulla buyurin yujannibu ahlahu sima'al gina'i kama yujannibuhunna asbabar raib. Ini orang-orang yang memiliki kecemburuan tidak diragukan lagi akan menjauhkan keluarganya dari mendengarkan nyanyian dan menjauhkan mereka dari sebagaimana menjauhkan mereka dari hal-hal yang meragukan. Jadi fitnah luar biasa. Ini jamaah sekalian, para wanita kaum muslimat, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hatilah dengan penyakit penyakit kecanduan nyanyian dan musik. Yang sekarang banyak dipropagandakan, banyak disajikan di tengah-tengah kaum muslimin dengan berbagai macam sarana. Ya kalau dulu mungkin itu tadi kita katakan bahwa ada acara dangdutan, ada acara dan yang semisalnya itu ketika ada acara walimahan. Tapi kalau sekarang acara-acara yang katanya acara keagamaan pun juga sepertinya tidak seru kalau tidak ada hal yang seperti itu. Ya, orang-orang sampai turun ke jalan minta donasi untuk acara apa? Untuk acara peringatan hari keagamaan. Entah itu Maulid, entah itu Isra dan yang lainnya. Tetapi ternyata dibumbui dengan hal-hal yang jelas keharamannya. Ya. Dan ini banyak yang menimpa saudari-saudari kita. Maka perhatikanlah dan pahamilah bahwa ini adalah merupakan perangkap syaitan yang akan menghantarkan kepada perkara yang lebih dahsyat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tadi, bahwasanya ini merupakan jampi-jampinya yakni homoseks dan perzinahan. Berangkat dari sinilah terjadi perzinahan. Kemudian perkara yang ketiga, kata beliau, wa min asbabi hifdzil furuj man'ul mar'ati an tusafira illa ma'adhi mahramin. Dan di antara sebab-sebab yang bisa memelihara kemaluan
Ini adalah melarang wanita untuk melakukan perjalanan jauh kecuali bersama mahram. Nah, ini sebenarnya kita sudah sebutkan pada awal-awal pembahasan kitab ini. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang wanita untuk safar melakukan perjalanan jauh, kecuali dengan mahram. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafirul mar'atu salasata ayyamin illa wa ma'aha dzu mahramin. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Janganlah seorang wanita melakukan perjalanan jauh selama 3 hari kecuali bersama dia mahram. Di hadis yang lain, dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an tusafiral mar'atu masirata yaumaini aw lailataini illa wa ma'aha zawjuha aw dzu mahramin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita untuk bepergian jauh dengan jarak tempuh 2 hari atau 2 malam kecuali bersama dia suaminya atau mahramnya. Di hadis yang lain, hadisnya Abu Hurairah, beliau mengatakan, la yahillu limra'atin tusafiru masirata yaumin wa lailatin illa ma'azi mahramin 'alaiha. Tidak halal bagi seorang wanita untuk bepergian jauh, sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahram. Dan kata para ulama, penyebutan jumlah hari, apakah itu 2 hari, 3 hari, 1 hari, di dalam hadis ini maknanya bukan berarti kalau safar hanya 1 jam. Ya kalau sekarang, karena perjalanan ketika itu yang kalau nggak jalan kaki yang menggunakan kendaraan kaki 4 bukan roda 4. Entah itu onta, entah itu kuda. Nah kalau sekarang orang ke luar negeri ditempuh dalam waktu 1 jam bisa, atau 2 jam mungkin bisa. Tapi patokannya bukan ini. Jadi jangan dipakai kalau perjalanan cuma 1 jam. Berarti nggak butuh mahram. Kenapa? Nabi menyebutkan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Enggak. Kata para ulama, bukan maksudnya seperti itu. Jadi maksudnya adalah semua yang disebut dengan perjalanan safar maka masuk dalam hal ini. Apakah itu 1 jam, apakah itu setengah jam. Kalau itu kategori safar maka ini tidak boleh. Nah ini, kenapa jamaah sekalian kita ketahui wanita yang safar sendirian akan potensi untuk menghadapi bahaya. Ya, potensi untuk menghadapi bahaya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam ketika mensyarah hadis ini dalam Sahih Muslim. Kata beliau, fal hasilu anna kullama yusamma safaran tunha anhul mar'atu bi ghairi zawjin aw mahramin sawa'an kana thalathata ayyam aw yawmaini aw yawman aw baridan aw ghairu dzalika li riwayat Ibnu Abbas. Jadi kesimpulannya bahwa semua yang disebut sebagai safar itu dilarang. Wanita dilarang untuk melakukan tanpa ada suami atau mahram. Ya, tanpa ada suami atau mahram. Dan hatta tunaian haji, baik itu haji yang wajib ataupun yang
sunnah pun juga demikian dipersyaratkan ada mahram. Iya, dipersyaratkan adalah, dan ini pendapat yang kuat. Karena sebagian mengatakan kalau haji wajib, iya kalau haji wajib maka yang penting aman. Sebagian orang berfatwa seperti itu. Yang penting aman. Maka ini tentu pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Jadi meskipun itu haji wajib, kalau memang tidak ada mahram maka dia tidak. Ketika itu dia dihukumi orang yang tidak mampu dan dia punya uzur. Iya, dia punya uzur. Baik, perkara yang keempat jamaah sekalian, kata beliau ar-rabi wa min asbabi hifdzil furuj, di antara sebab-sebab yang bisa memelihara kemaluan, man'ul khulwati bainal mar'ati war rajuli alladhi laisa mahraman lah. Jadi melarang berkhulwat, ini berdua-duaan antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram. Ini banyak yang menggampang-gampangkannya. Ini kan ipar. Seorang suami bergampang-gampangan di dalam membiarkan istrinya bersama adik laki-lakinya. Adik laki-laki suami, ipar dari istrinya misalnya. Ya. Padahal itu bukan mahramnya. Bukan mahram. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yakhluwanna bimra'atin laysa ma'aha dzu mahramin minna, fa inna thalithahuma syaitan." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia berkhulwat, yakni berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Yang berduaan dengan wanita ini bukan yang tidak ditemani dengan mahram. Kenapa? Yang ketiga adalah syaitan. Nah, kalau sudah syaitan yang ketiga, ya jadi. Namanya juga syaitan mencari mangsa bagaimana menggelincirkan manusia. Iya. Ini kesepakatan para ulama bahwasanya berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram ini hukumnya haram. Sebagaimana yang dinukilkan atau disebutkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam kitabnya Nailul Awtar. Beliau mengatakan wal khulwatu bil ajnabiyyati mujma'un ala tahrimiha kama haka dzalikal hafidzu fil fath. Khulwat dengan wanita yang bukan mahram itu disepakati keharamannya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Dan illah itu, Nabi sudah menyebutkan alasannya kenapa, karena yang ketiga itu adalah syaitan yang akan menjerumuskan mereka berdua ke dalam maksiat. Iya. Dan ini banyak. Sebagian wanita dan para walinya pun juga atau orang tuanya menggampang-gampangkannya. Khalwat berduaan dengan tadi kita katakan kerabat suami, ipar laki-laki. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa iyyakum wadduhula 'alan nisa. Hati-hati kalian. Janganlah kalian masuk ke dalam tempatnya para wanita.
Faqala rajulun minal ansor, maka seorang laki-laki dari kaum Ansor mengatakan, ya Rasulullah, afara'aital hamwa? Bagaimana pendapatmu dengan hamwa? Hamwa ini ipar laki-laki. Kata Nabi, al-hamu al-maut. Ipar itu adalah maut. Disifati maut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya itu tidak boleh. Iya, itu tidak boleh. Dan betapa banyak cerita yang sampai kita karena bergampang-gampangannya seorang suami membiarkan istrinya berkhulwat dengan uh, iparnya, padahal sudah balik, terjadilah apa yang terjadi dan yang kita dengar. Ya. Maka perhatikanlah wahai para mukminat tentang masalah ini. Gampang-gampangan, ya. Ada lagi yang misalnya yang punya eh, mungkin punya harta lah, sehingga dia punya sopir pribadi, suruh ngantar anaknya entah kemana, ke sekolah, entah ke pasar, dua-duaan dengan sopir yang tabene dia bukan mahramnya. Nah, ini juga sesuatu yang masuk di dalam larangan. Iya, masuk di dalam larangan. Dua-duaan, bahkan dua-duaan dengan tenaga medis, dokter atau apa. Dan ini juga terjadi. Sebagian para wanita gampang-gampangan dan sebagian para wali, para wanita juga seperti itu. Loh, bagaimana kalau butuh pengobatan temani? Keumuman hadisnya mencakup. Ditemani. Entah itu saudarinya, entah itu bapaknya, entah itu. Atau kalau minimalnya adalah perawat. Ini perempuan. Sehingga kalau memang tidak memungkinkan, adapun berdua-duaan, maka ini tentu sesuatu yang terlarang. Jangan dijadikan askan berobat. Berobat, tapi ada batasan syariat kita ketika kita mengaku sebagai umat Islam. Ya, tidak boleh dengan alasan seperti ini. Pembantu, ada orang punya pembantu di rumah, suami pergi kerja, ini ada pembantu yang itu adalah laki-laki misalnya, dibiarkan. Kenapa? Karena sudah percaya orangnya baik. Ini juga sesuatu yang perlu kita perhatikan. Dan yang terakhir adalah terkait tentang masalah jabatan tangan. Ini juga wasilah yang sebagian orang mengatakan tidak apa-apa. Jabatan tangan dengan orang yang bukan mahram. Perempuan jabatan tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya tidak apa-apa. Padahal jelas bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, ya, mengatakan ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada mar'atin qat maka na yubayi'uhunna illa bil kalam. Tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan wanita. Kalau beliau baiat para wanita, beliau baiat dengan perkataan bukan dengan jabatan tangan. Ini hal yang jelas. Aisyah selaku istri mengatakan tangannya Nabi tidak pernah. Kemudian datang orang belakang mengatakan tidak apa-apa. Yang penting tidak syahwat. Nabi. Suci mana hati Anda dengan hatinya Nabi? Nabi sendiri tidak melakukan hal yang
Demikian. Jadi inilah beberapa perkara jamaah sekalian yang perlu diperhatikan oleh para wanita untuk dijauhi. Coba tantangan dengan laki-laki yang bukan mahram, maka ini sesuatu yang diharamkan. Nabi bersabda, "Inilah usafihun nisa." Saya itu tidak jabatan tangan dengan para wanita. Dan Allah sudah mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada suri tauladan yang baik. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak melakukan hal yang demikian, padahal hati beliau tentu tidak ada bandingannya dengan hati kita, maka tentu kita lebih harus menjauhinya. Maka jangan percaya dengan propaganda orang-orang yang mengatakan bahwasanya kalau tidak syahwat itu tidak apa-apa. Kan silaturahmi, jabatan tangan. Silaturahmi, tetapi jangan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan melanggar apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Silaturahmi tidak harus dengan jabatan tangan. Jemaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri majelis kita. Dan ini adalah pembahasan terakhir tentang kitab Tanbihatun ala Ahkami Takhasubil Mu'minat. Kalau tidak ada karena maghrib sudah mendekat, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.